Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Polza Konveksi. Hari ini kita akan membahas bagaimana atau seperti apa sih perkembangan usaha konveksi di Indonesia itu. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang bagaimana sih perkembangan usaha konveksi di Indonesia ini? Di video kali ini, kita akan menjawab semua pertanyaan itu. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video baru dari kami. Mari kita simak perkembangan usaha konveksi di Indonesia. Sejarah konveksi di Indonesia dan dunia membuktikan bahwa kinerja industri tekstil hanya mengandalkan bahan alami. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak percampuran bahan alami dengan bahan sintetis. Meskipun demikian, industri tekstil tidak tertinggal dengan industri-industri lain. Perkembangan industri tekstil ini menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya bisnis konveksi di Indonesia. Sejarah konveksi di Indonesia dan dunia cukup membuktikan bahwa bisnis di bidang tekstil menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Di Indonesia terdapat banyak jenis usaha kecil dan menengah. Bahkan jumlahnya di Indonesia sampai tahun 2011 adalah sekitar 52.000. UKM sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dikarenakan menyumbang 60% dari PDB, produk domestik bruto, dan menyerap 97% tenaga kerja. Jadi, bisnis UKM di Indonesia akan terus berkembang dan memberikan peluang usaha yang menguntungkan bagi mereka yang menyukai dunia bisnis. Menurut keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Beberapa jenis UKM di Indonesia salah satunya adalah industri konveksi. Industri konveksi adalah suatu perusahaan yang menghasilkan pakaian jadi, seperti pakaian wanita, pria, anak, pakaian olahraga, maupun pakaian politik. Industri konveksi bisa dibilang perusahaan yang sedang, karena tenaga kerjanya masih dibilang sedikit. Industri konveksi sekarang ini cukup menjamur di berbagai daerah. Salah satu daerah di Indonesia yang terdapat banyak industri konveksi dan pertumbuhan industri konveksinya sangat pesat adalah di Kota Bandung. Kota Bandung adalah kota yang berhasil mengembangkan industri konveksi. Bukti nyata atas perkembangan pesat industri konveksi di Kota Bandung adalah pesatnya pertumbuhan tempat ataupun pusat belanja di Kota Bandung seperti factory outlet dan distro sebagai agen distribusi dan industri konveksi. Industri konveksi di Bandung telah ada sejak tahun 1990-an. Persaingan konveksi jenis pakaian sangat banyak, khususnya di Kota Bandung. Perusahaan harus cepat dan tepat dalam melihat apa yang sedang pasar butuhkan. Permintaan terhadap produk-produk yang dihasilkan industri konveksi juga akan semakin tinggi. Para pengusaha industri konveksi harus lebih sensitif terhadap permintaan pasar agar tidak kalah saing dengan industri konveksi lainnya. Perusahaan akan menghadapi dua kemungkinan, yaitu peningkatan atau penurunan jumlah permintaan. Perkembangan usaha konveksi di Indonesia telah mengalami berbagai fase penting seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Berikut adalah beberapa aspek perkembangan usaha konveksi di Indonesia. Pertumbuhan pasar. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, permintaan akan pakaian jadi dan produk tekstil lainnya juga meningkat. Hal ini mendorong pertumbuhan usaha konveksi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan internasional. Teknologi dan otomatisasi. Banyak perusahaan konveksi di Indonesia mulai mengadopsi teknologi modern dalam proses produksi, seperti mesin jahit komputerisasi, sistem pemotongan otomatis, dan penggunaan perangkat lunak manufaktur untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Peningkatan kualitas. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk konveksi Indonesia agar dapat bersaing di pasar global. Ini termasuk pelatihan tenaga kerja, standarisasi proses produksi, dan implementasi sistem manajemen kualitas. Ekspansi pasar ekspor. Banyak perusahaan konveksi Indonesia yang berhasil mengekspor produknya ke berbagai negara, terutama dengan memanfaatkan keunggulan biaya tenaga kerja yang relatif rendah dan kualitas produk yang semakin baik. Diversifikasi produk. Selain pakaian jadi, usaha konveksi di Indonesia juga mulai mengembangkan produk tekstil lainnya seperti linen, tas, spray, dan aksesori lainnya untuk memperluas basis pasar dan meningkatkan pendapatan. Inovasi desain. Beberapa perusahaan konveksi di Indonesia juga mulai fokus pada inovasi desain, baik untuk memenuhi permintaan mode yang terus berubah
atau untuk menawarkan produk dengan nilai tambah dan diferensiasi di pasar. Pendorong pemerintah. Pemerintah Indonesia juga memberikan berbagai insentif dan dukungan kebijakan untuk industri konveksi, termasuk dukungan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan fasilitas keuangan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan global dan fluktuasi harga bahan baku, industri konveksi Indonesia terus berkembang dengan berbagai inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar global. Perkembangan ini tidak hanya berdampak positif pada ekonomi nasional, tapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Penggunaan teknologi digital. Semakin banyak perusahaan konveksi di Indonesia yang mulai mengadopsi teknologi digital untuk mempercepat proses desain, produksi, dan manajemen stok. Penggunaan CAD, Computer Aided Design untuk desain pattern, serta sistem ERP, Enterprise Resource Planning, untuk manajemen produksi dan inventaris, telah menjadi standar dalam beberapa perusahaan besar. Kolaborasi dengan desainer lokal dan internasional. Untuk menghadapi persaingan global, beberapa perusahaan konveksi Indonesia menjalin kolaborasi dengan desainer lokal maupun internasional. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas desain produk, tetapi juga membuka peluang pasar baru di luar negeri. Sertifikasi dan standarisasi. Semakin banyak perusahaan konveksi di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi internasional seperti ISO untuk manajemen kualitas, serta sertifikasi keberlanjutan seperti Oekotex untuk memastikan produk mereka ramah lingkungan dan aman bagi pengguna. Penekanan pada keberlanjutan. Seiring meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan, banyak perusahaan konveksi di Indonesia mulai mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jejak lingkungan mereka. Ini termasuk penggunaan bahan ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan upaya untuk meningkatkan kondisi kerja di pabrik. E-commerce dan penetrasi pasar digital. Sebagian besar perusahaan konveksi di Indonesia juga mulai memanfaatkan e-commerce dan platform digital untuk memasarkan dan menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen. Ini memberikan akses lebih luas ke pasar domestik maupun internasional. Pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan dalam bidang konveksi semakin banyak ditawarkan, baik oleh pemerintah, lembaga pendidikan, maupun industri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam bidang desain, teknik jahit, dan manajemen produksi. Inisiatif CSR, Corporate Social Responsibility. Beberapa perusahaan konveksi di Indonesia juga aktif dalam melaksanakan program CSR, seperti memberdayakan komunitas lokal melalui pelatihan keterampilan, mendukung pendidikan, atau menyumbang untuk kegiatan sosial dan lingkungan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa industri konveksi di Indonesia tidak hanya berkembang secara kuantitatif, tetapi juga mengalami perubahan kualitatif yang signifikan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar global yang semakin kompetitif dan beragam. Pengembangan pusat produksi. Beberapa kota di Indonesia, seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Semarang, telah berkembang menjadi pusat produksi konveksi yang penting. Ini tidak hanya mencakup industri pakaian, tetapi juga produk tekstil lainnya seperti tas, spray, dan produk home decor. Adopsi teknologi 4.0. Beberapa perusahaan konveksi di Indonesia mulai menerapkan konsep industri 4.0, termasuk IoT, Internet of Things, Big Data Analytics, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi produksi, pemantauan kualitas, dan pengelolaan rantai pasokan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan penelitian. Beberapa perusahaan konveksi bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi baru, material inovatif, dan metode produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Ekspansi ke pasar makanan. Selain pakaian dan produk tekstil, beberapa perusahaan konveksi di Indonesia juga mulai memperluas jangkauan bisnis mereka ke sektor makanan, seperti pembuatan apron, seragam koki, atau produk-produk lain yang terkait dengan industri makanan dan minuman. Penekanan pada personalisasi dan customization. Di tengah meningkatnya permintaan konsumen untuk produk yang unik dan disesuaikan dengan preferensi individu, banyak perusahaan konveksi di Indonesia mulai menawarkan layanan personalisasi dan kustomisasi yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam. Peningkatan aksesibilitas dan edukasi digital. Banyak platform edukasi digital dan sumber daya online tersedia untuk membantu perusahaan konveksi,
terutama yang lebih kecil, untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang manajemen bisnis, pemasaran digital, dan teknik produksi terbaru. Perkembangan ini menunjukkan bahwa industri konveksi di Indonesia terus beradaptasi dengan dinamika global dan lokal, serta mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan jangka panjang. Penerapan prinsip Lean Manufacturing. Beberapa perusahaan konveksi di Indonesia mulai menerapkan prinsip Lean Manufacturing untuk meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini meliputi eliminasi pemborosan, pengoptimalan aliran kerja, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Adopsi teknologi blockchain. Beberapa inovasi terbaru dalam industri konveksi di Indonesia melibatkan penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam rantai pasokan. Ini membantu mengurangi risiko pemalsuan, meningkatkan pelacakan produk, dan memperkuat hubungan dengan pemasok. Penetrasi pasar eksklusif. Selain mengekspor produk konveksi ke pasar global, beberapa perusahaan di Indonesia juga berhasil memasuki pasar eksklusif seperti industri mode dan high-end fashion. Hal ini mendorong pengembangan produk dengan nilai tambah yang tinggi dan menempatkan merek Indonesia di panggung global. Kolaborasi dengan startup teknologi. Sebagai tanggapan terhadap tuntutan inovasi yang cepat, beberapa perusahaan konveksi di Indonesia mulai berkolaborasi dengan startup teknologi untuk mengembangkan solusi digital, aplikasi mobile, dan platform e-commerce yang menguntungkan baik bagi perusahaan maupun konsumen. Peningkatan fokus pada keberlanjutan. Industri konveksi di Indonesia semakin menekankan keberlanjutan dengan mengadopsi praktik ramah lingkungan seperti penggunaan bahan daur ulang, teknik pewarnaan yang lebih aman, dan program pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Diversifikasi saluran distribusi. Selain penjualan melalui retail tradisional, banyak perusahaan konveksi di Indonesia juga mengembangkan saluran distribusi alternatif, seperti penjualan online melalui marketplace, commerce, atau platform sosial media yang memperluas jangkauan dan aksesibilitas produk mereka. Pengembangan tenaga kerja muda. Program pendidikan dan pelatihan dalam bidang konveksi semakin fokus pada pengembangan tenaga kerja muda dengan keterampilan teknis yang diperlukan, serta pengetahuan dalam manajemen bisnis dan pemasaran untuk mempersiapkan generasi mendatang dalam menghadapi tantangan global. Inisiatif Corporate Governance. Beberapa perusahaan konveksi di Indonesia juga meningkatkan fokus pada tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, termasuk kepatuhan terhadap standar etika, tanggung jawab sosial perusahaan, dan transparansi dalam operasional mereka. Reformasi regulasi industri. Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi regulasi untuk mendukung pertumbuhan dan investasi dalam industri konveksi, termasuk perbaikan dalam perizinan usaha, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan peningkatan fasilitas infrastruktur yang mendukung industri. Perkembangan ini menunjukkan bahwa industri konveksi di Indonesia tidak hanya bertumbuh dalam hal volume produksi, tapi juga semakin matang dalam mengadopsi teknologi, meningkatkan keberlanjutan, dan memperkuat posisi pasar, baik secara domestik maupun global.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kamu suka, pastikan untuk memberikan like dan subscribe supaya kamu selalu mendapatkan update video terbaru kami. Cek juga deskripsi di bawah untuk link ke produk atau layanan yang kami rekomendasikan. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau pertanyaan dan ikuti kami di media sosial untuk konten eksklusif dan update terbaru. Thank you.